Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deklamasi puisi berantai kelompok 5. Saya Korupkan. Saya Pujangga. Saya Putri Raja. Saya anak kecil. Saya psikopat. Aku si pemimpin pecinta uang dan kemewahan dunia. Apalagi semenjak aku menjadi pemimpin, janji manis pada saat kampanye yang Palsu. Cintamu padaku hanya palsu belaka. Aku mengetahuinya saat aku menghack Facebookmu. Ternyata kau sering chattingan bersama seorang wanita yang tak ku tahu. Wanita itu selalu menghormati dan menyayangiku sebagai putri raja di kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh ayahku yang adil dan bau pesing karena aku ngompol di celana. Sebenarnya aku bisa ke kamar mandi tapi aku malas. Ya, sudah akhirnya membunuh orang tanpa alasan itulah pekerjaan. Sudah 5 bulan aku menjalaninya hidup dalam kegelapan dan kejahatan yang ku janjikan. Aku melanggar janji-janjiku dahulu. Dahulu aku berjanji akan selalu peduli rakyat. Aku berjanji akan memberikan pelayanan gratis pada rakyat miskin dan yang membutuhkan. Tapi itu semua hanya jadi kosong karena saat ini aku selingkuh di belakangku tanpa sepengetahuan. Sungguh tega sekali kau membuatku sakit hati. Tapi mengapa aku tak bisa meninggalkanmu? Aku masih tetap mencintaimu. Entah sampai kapan cinta ini akan hilang. Cinta bertepuk sebelah tangan emang menyakitkan. Tapi kehilangan cinta itu sendirilah lebih kebijaksanaan. Rakyat sangat menyukai kebijaksanaan ayahku. Ayahku sangat peduli pada rakyat-rakyatnya. Ia selalu mengingatkan urusan rakyatnya daripada urusannya. Mainan yang kurang banyak dari teman-temanku membuatku menjadi insecure. Aku bersedih dan galau. Sebenarnya aku ingin memotong lidahnya agar ia tidak menghina ayahku lagi. Itu pembalasan bagi orang yang Makan uang rakyat lebih lezat dan lebih banyak daripada makan uang sendiri. Biar hidupku makin kaya dan rakyatku semakin galau karena kesepian, galau karena berstatus jomblo, dan galau juga karena kecantikan. Ku membuat banyak para pangeran datang dan melamarku. Namun tak ada seseorang pun yang memilihkan hatiku. Ku ingin pria yang meminta-minta mainan pada ibuku. Tapi ibu tidak menuruti kemauanku. Kemudian aku nangis dengan kencangnya dan itu membuat ibuku mencongkel mataku dan merobek mulutku agar dia tidak bisa lagi mengintipku saat mandi. Inilah pembalasan dendamku dan kini diriku telah sengsara. Rakyatku sengsara karena harus bayar pajak yang naiknya selangit. Barang-barang impor lebih murah dari barang-barang ekspor. Hal itu membuat angka produsen di Indonesia sendiri makin sayang. Ibuku tidak tega melihatku menangis seperti itu. Lalu ibuku akhirnya membelikan aku sebuah pisau tajam. Ku ambil dan kusimpan dalam kantong jaket hitamku. Lalu aku pergi meninggalkannya yang sudah tidak bernyawa lagi. Sejak saat itu tidak ada lagi yang selalu mencintaimu adalah hal terburuk bagiku. Karena cintaku tak kau balas, namun kau campakkan dengan penuh luka. Itu membuatku menjadi tikus berdasi. Itulah sebutan yang cocok untuk ular. Ya, walaupun tikus yang bersifat serakah, tapi tampilannya mempesona, yaitu memakai dasi sebagai tanda pelecehan kepada keluargaku. Sungguh aku sakit hati padanya karena perbuatannya membuat keluargaku harus mengalami kebahagiaan. Masa kecilku penuh bahagia karena aku bisa membeli mainan sesukaku. Walaupun sebelumnya aku harus gagah dan berani yang bisa mengalahkan ular berkepala 8 yang ada di jiwaku. Tak punya semangat dan hatiku telah kau letakkan sehingga saat ini diriku
ngopi sambil duduk santai dengan bangku. Itulah kebiasaan Sitiku sekedasi sepertiku. Aku hanya menulis sekretaris, dari bawahanku mengerjakan perintah-perintah dariku. Membalaskan dendamku kepada orang yang telah menyakitiku dan orang-orang yang mencintai. Aku tak rela hidup senang. Oleh karena itu, aku membuat hidupnya menjadi lebih bahagia dari sebelumnya ketika aku merengek meminta Pendamping hidup, ku yang bisa menggantikan ayahku memimpin kerajaannya karena ayahku yang sudah semakin Gagal move on. Aku gagal move on sehingga aku sulit mencintai dan mengganti kekasih pujaan hatiku. Aku benci pada satu orang, tapi aku menutup hati untuk semua orang. Ya sudahlah, capek curhat mulu. Nah itulah sepenggal kisahku, si pujangga yang kesepian karena gagal move on. sekian